Pokoknya udah sering banget. Nah, jadi ke situ ya, teman-teman. Oke, lanjut. Takutnya saya melebar. Nah, saya juga menemukan orang-orang yang bermasalah mentalnya terkait dengan uang ini adalah karena mereka kebanyakan itu mentalnya mental ingin instan. Tahu instan nggak? Instan itu maksudnya ingin serba cepat. Ingin cepat banyak duit. Ingin cepat kaya. Oke? Nah, akibatnya apa? Mentalitas ya. Akibatnya apa? Mentalitas ketika seseorang itu ingin cepat kaya. Akhirnya mereka enggan untuk berproses. Mereka enggan untuk menciptakan sebab. Mereka enggan untuk menjadi sebab atas hadirnya uang. Jadi gini. Kalau kita bicara sebab secara hakikat jelas Tuhan ya, tapi kita nggak bicarakan karena terlalu abstrak untuk nanti terlalu luas. Anggap uang itu sebabnya karena kita, karakter kita, upaya kita dan sebagainya. Nah, orang yang mentalnya instan, mentalnya ingin cepat kaya, cepat macam-macam, itu tidak mau menjadi sebab atas akibatnya itu duit itu. Nah, saya kasih contoh. Ini saya mau nanya ya. Dalam sejarah saya live, baik di YouTube, Instagram, Facebook, ini adalah rekor pemirsa live terbanyak, 700 lebih pemirsa. Izinkan saya bertanya kepada teman-teman, kalau judul pamflet kemarin pengumuman saya itu saya ubah. Ya, pamflet kemarin judulnya saya ubah. Tips and Trick Membangun Karakter, Disiplin, dan Konsisten. Oke ya, saya ulangi. Tips and Trick Membangun Karakter, Disiplin, dan Konsisten. Kira-kira yang ikut training hari ini banyak atau tidak? Saya berani sok tahu, pasti tidak akan sebanyak ini. Padahal kalau Anda betul-betul perhatikan orang-orang yang duitnya lancar, yang bisnisnya besar, yang rezekinya secara material banyak, ya, itu pasti punya karakter-karakter disiplin, komitmen, konsisten, persisten, sabar. Ini karakter-karakter ini adalah sebab dari hadirnya uang. Nah, tetapi ketika saya menawarkan, yuk kita bahas bagaimana menjadi sebab uang yang minat sedikit. Artinya kebanyakan orang ingin hasil, tidak ingin menjadi sebab. Nah, kalau ada di antara Anda yang bermasalah dengan itu ya, selama Anda hanya mengejar hasil, tidak mau jadi sebabnya ini tadi, akan tidak berubah. Saya sering ngomong di channel YouTube saya, boleh saja kalian itu antusias nonton video-video saya yang bahas uang, tapi justru rahasianya justru di video-video lain yang judulnya bukan uang. Membangun komitmen, bagaimana kita itu bekerja dengan fokus, itu loh. Sebab-sebabnya itu kenapa pada nggak mau nonton? Jadi boleh saya katakan, kalau Anda bermental instan, Anda tidak akan bisa mengubah keadaan keuangan itu. Ya, ketika udah bicara kayak gini, bisa jadi pesertanya mulai berkurang. Bisa loh. Pesertanya mulai berkurang. Waduh, saya kira Mas Arif RH itu mau mengajarkan ngepet. Ya, uang datang sendiri dengan cepat. Hanya leyeh-leyeh uang berbondong-bondong mendatangi saya. Saya kira training Mas Arif RH begitu. Dasmu. Saya ingin menyadarkan. Loh, ada yang bilang gini, Mas Arif kan mengajarkan vibrasi.
Masa begini-begini, saya bilang gini, pasti belum pernah ikut kelas vibrasi apa yang saya ajarkan di kelas. Bagaimana memainkan vibrasi, bukan terus jadi orang yang semaunya sendiri seperti itu. Saya jadi emosi ini ya. Oke. Nah, mental instan tuh. Jadi pesan saya gimana? Kalau Anda senang belajar, ingin mengubah kehidupan Anda, jangan hanya tertarik dengan training-training entah bergratis atau berbayar yang judulnya uang saja. Tapi Anda juga belajar tentang entrepreneurship, Anda belajar tentang membangun karakter diri, membangun habit, kebiasaan. Itu diikuti. Buku-buku seperti itu juga dibaca. Jangan cuma menjadi magnet uang. Dalam 50 hari buku seperti itu dibeli. Buku yang membangun karakter sukses gak dibeli. Ada yang salah mentalnya kalau Anda seperti itu. Ya, karepmu, tersinggung karepmu. Karena ini udah pola ini, pasti rame kalau udah tentang uang gitu. Tapi makanya saya jebak Anda ya. Udah nyampe sini tak kasih tahu bahwa nggak gitu juga cara kerjanya. Ya. Oke. Lanjut. Yang kedua, biasanya mental yang salah di dalam orang yang bermasalah keuangannya ya adalah mental gratisan. Nah, jadi gini teman-teman. Apakah Anda ikut acara ini gratis itu salah? Enggak. Jadi saya jelasin dulu. Ada gratis, ada mental gratisan. Oke ya. Ada gratis, ada mental gratisan. Orang yang bermental gratisan itu enggan untuk membangun pertukaran energi. Ya. Anda kalau misalkan ditawari ditraktir temen, ya, mau nggak? Diterima nggak? Ya diterimalah, rezeki lah. Tapi orang yang bermental gratisan, Anda itu berusaha untuk bagaimana caranya nggak ngeluarin duit, tapi Anda dapat gratis. Masuk ke kondangan, orang tidak dikenal, ikut makan padahal nggak ikut nyumbang. Ya, kalau teman-teman makan-makan, ikutan nebeng di situ, setelah itu pura-pura dompetnya ketinggalan biar dibayarin. Nah, mental-mental seperti itu. Ada buku, ya harusnya beli, cari yang bajakan. Paham nggak maksud saya? Jadi, gini, masalahnya gini, teman-teman. Apa yang menjadi masalah ketika seseorang punya mental gratisan? Gini, saya meyakini bahwa ada hal-hal yang sifatnya abadi dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah hukum semesta. Salah satu hukum semesta yang saya yakini adalah kita ini akan diperlakukan semesta sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, saya ulangi ya. Kita akan diperlakukan semesta sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Nah, kalau Anda selalu ingin gratis-gratis, nggak mau membayar orang, kan gratis kan nggak mau ngasih duit ke orang, memberi rezeki orang lain, mengikhlaskan sebagian rezeki kita untuk mengalir ke orang lain yang nanti dari orang itu pun akan mengalir lagi. Ketika Anda orangnya modelnya begitu, carinya yang gratis-gratis terus, ya nggak mau bayar, itu artinya semesta pun akhirnya mikir gini, lah ngapain juga kamu dikasih duit banyak, kamu sukanya juga gratis. Jujur saya lebih banyak berdoa sekarang itu dalam hati saya, ya Allah mampukan saya membayar, bukan berikan saya gratis ya Allah. Dulu mental saya itu, ya Allah berikan hadiah jalan-jalan ke Eropa gratis ya Allah. Saya lebih membangun mental, ya Allah mampukan saya untuk bisa punya uang pergi ke Eropa. Tapi yang menarik teman-teman, nih yang menarik, orang-orang yang berusaha untuk tidak bermental gratisan, itu malah sering dapat gratis. Saya jalan-jalan ke Eropa, itu tiket pulang pergi, itu diundang oleh pihak yang mengundang saya 1 bulan.
Padahal saya tidak niat cari gratisan, tapi malah ada orang yang mau bayarin saya untuk pergi ke Eropa. Anda cek, orang-orang yang bermental gratisan malah jarang dapat gratisan-gratisan yang luar biasa. Receh-receh gratisannya paling. Nah, ini terkait dengan memperbesar wadah. Tadi saya sudah sedikit singgung ya. Ketika Anda sukanya gratisan, wadah Anda kecil untuk menerima. Anda hanya mampu nerimanya gratis yang kecil-kecil juga. Jadi, ketika Anda sukanya membayar orang lain yang kecil-kecil, maka jangan berharap orang lain akan membayar Anda juga besar. Jadi gini, kita tidak akan mampu menerima melebihi kemampuan kita memberi. Ya. Kita tidak akan mampu menerima melebihi kemampuan kita memberi. Jadi kalau Anda ingin dibayar 5 juta sekali kerja, sementara Anda sendiri tidak pernah membayar orang lain sejumlah itu, Anda ngimpi. Anda ngimpi. Jadi kalau di dalam konsep kita membentuk mental, kita harus menjadi dulu. Kalau menjadi berarti kita harus mendidik bawah sadar kita tentang berapa sih angka yang bisa saya terima. Melalui angka itu diberikan. Nah, makanya di dalam agama itu kan dianjurkan kita untuk sedekah ya, atau apapun namanya, zakat. Sebetulnya itu untuk melatih angka yang mampu kita terima. Nah, para pebisnis yang sukses besar, ya, kebanyakan itu pasti pernah bangkrut. Iya nggak? Orang yang bisnis besar pasti pernah bangkrut. Nah, sebetulnya kenapa orang yang akhirnya pernah bangkrut itu bisa akhirnya kekayaannya luar biasa? Sebetulnya bukan di bangkrutnya, tetapi kesadarannya bertumbuh, sudah mampu mengikhlaskan angka yang sebegitu besar. Akhirnya, jiwanya sudah mampu melepaskan sebesar itu, maka dia akan siap untuk menerima minimal sebesar itu. Nah, tentunya untuk memperbesar wadah ini nggak bisa ujuk-ujuk. Anda yang biasanya gratisan langsung suruh ngeluarin 5 juta misalnya, bisa jadi sulit. Jadi, mulailah dengan yang Anda mampu. Jadi, kalau kata guru saya tuh, urusan keuangan pun itu kayak olahraga. Jadi ada yang namanya otot finansial. Kita latih sedikit demi sedikit sesuai kemampuan kita bertahap. Kayak gitu. Nah, sampai mana tadi? Sebentar, saya lihat contekan. Nah, teman-teman, ada lagi mentalitas yang saya temukan di orang-orang yang kesulitan keuangan. Yaitu, saya lihat dulu. Oke ya. Ada mentalitas lain yang saya temukan pada orang-orang yang bermasalah keuangan. Ini di bawah sadarnya. Yaitu salah satunya adalah salah kaprah memahami kata cukup dan sederhana. Ya, yang penting cukup, Mas. Yang penting sederhana, Mas. Makan cuman pakai kerupuk, nggak ada gizinya. Ya cukup, Mas, sederhana gitu. Sederhana itu bukan terpaksa mampunya karena itu. Sederhana itu sebenarnya Anda mampu membeli berlipat-lipat dari itu, Anda memutuskan membeli hanya secukupnya. Sederhana itu adalah gaya hidup pilihan sadar. Anda mampu memilih. Bukan terpaksa. Itu bukan sederhana. Melarat. Nah, kadang ada orang itu nggak bisa membedakan antara melarat dengan sederhana. Sederhana yang terpaksa dengan sederhana yang penuh kesadaran itu beda. Nah, yang kedua, banyak orang nggak sadar. Orang yang ngomong cukup, orang yang ngomong sederhana, itu sebetulnya egois. Coba, saya mau nanya, untuk kalau ada di antara Anda yang ngomong cukup, saya mau nanya, sudah berapa anak, saudara, atau tetangga yang Anda biayai sekolahnya? Karena mereka nggak mampu. Sudah berapa yang Anda biayai? Bisa jadi nggak ada. Kenapa? Ya cukupnya buat Anda. Nah,
Orang yang mikirnya cuma cukup itu tidak pernah berpikir tentang lingkungannya mampu bisa makan atau tidak. Orang yang pikirannya cukupnya salah itu nggak peduli tetangga itu bisa menyekolahkan anaknya atau tidak, karena dia buat sendiri aja nggak cukup. Bagaimana bisa berbagi? Jadi kalau takaran Anda cukup itu untuk memenuhi perutnya sendiri, memenuhi keluarganya sendiri, nggak mikir sekeliling nih, egois, persetan, modar-modaro, sing ora tayang mangan. Itu seperti itu sebenarnya yang ngomong cukup itu, persis. Cuma dibungkus kalimatnya indah, bijaksana. Ya, tersinggung, ya. Nah, jadi teman-teman, kita perlu mengerti bahwa kadang kita tuh menggunakan pembenaran, bukan kebenaran. Ini nanti saya bahas nanti, ya. Jadi kita tuh kadang kebenaran yang digunakan untuk menyokong gagasan kita yang tidak benar, itu namanya pembenaran. Oke ya. Nah, oke, kita sudah mulai ke area bawah nih. Jadi salah satu yang perlu Anda cek itu adalah tadi, ya, kosakata yang membelenggu Anda, kata sederhana, cukup, kayak gitu tuh loh. Itu ayo dibongkar lagi. Kemudian, nah sekarang pertanyaannya, anggap nih kita kan mau ada sesi tanya jawab lah ya. Mungkin beberapa pertanyaan ini udah 20 lebih 17. Jadi saya langsung ke bawah nih. Nah, kalau mindset udah bener, Anda tuh bawah sadarnya sudah oke, macam-macam. Kok tarikan terhadap uangnya masih kurang atau masih nggak bisa mencukupi kebutuhan? Maka saya minta Anda cek usaha Anda secara fisik, ikhtiar fisik. Karena seringkali orang yang bermasalah dengan keuangannya, dalam arti kekurangan, bisa jadi pengetahuannya dia tentang teori-teori kayak gini sudah cukup. Tapi orang itu tuh malas, dalam artian tidak mau berupaya. Tidak optimal. Contohnya, saya dulu pernah punya utang 2,5 juta. Ya, saya punya utang 2,5 juta. Itu nggak bisa melunasi. Dulu banget ya, ini zaman saya masih kuliah. Ya itu masih zaman saya susah itu. Nah, saya akhirnya mendatangi salah satu teman saya yang duitnya jelas banyak. Saya ngomong begini, Pak, saya mau pinjem uang 2,5 juta. Nah, waktu itu jawabannya menarik banget. Jawabannya dia, kamu kan bisa nyanyi, Rif. Walaupun nggak bagus-bagus amat. Ya bisa sih. Kamu kan bisa main gitar. Oh, itu cukup oke saya main gitar. Gitar punya. Kenapa kamu tidak ngamen aja beberapa bulan? Kamu bisa cek berapa penghasilan pengamen di Purwokerto saat itu. Kalau sebulan 500.000 kamu bisa nabung. Berarti kan cukup hanya beberapa bulan kamu sudah bisa ngelunasin utangmu. 5 bulan selesai. Cuman nggak saya lakukan. Kenapa? Yaitu tadi, orang yang bermasalah itu biasanya tidak mau kerja. Jadi ada orang yang seneng banget ikut training gratisan gini. Wow, wawasannya tentang bawah sadar luas. Tapi realnya nggak mau action. Itu masalahnya dia. Nah, kemudian ya, selain itu teman-teman sekarang mungkin udah kerja keras, udah mindsetnya bagus. Saya memberikan sebuah input kepada Anda, tolong dipertimbangkan. Tolong Anda tetap bertumbuh seiring zaman. Dengarkan kata-kata saya ini. Cara orang untuk mencari uang, ya kalau kita menggunakan kata mencari, cara orang mencari uang beberapa tahun ke depan, itu bisa jadi adalah cara-cara yang tidak terpikirkan di zaman kita lahir. Dulu apa kepikir orang bikin video di YouTube bisa dapat duit? Nggak kepikir. Nah, hati-hati dengan fenomena disrupsi. Disrupsi adalah perubahan zaman, ya. Intinya ya, perubahan zaman akhirnya menggilas. Perusahaan-perusahaan bisa bangkrut mendadak, profesi-profesi tiba-tiba lenyap, dan muncul perusahaan baru dan pekerjaan baru. Nah, sekarang
Kalau misalkan, Pak, saya tuh pinter masak, makanan saya enak. Anda kesulitan keuangan, satu masalah Anda. Anda pasti tidak belajar tentang digital marketing. Anda tidak belajar bagaimana jualan di dunia maya, di dunia digital, di Facebook, macam-macam. Karena kalau Anda tertinggal, ya bermasalah pasti. Kalau Anda ikutnya training tentang cara menjadi magnet uang, tapi nggak pernah belajar caranya marketing bagaimana, cara iklan gimana, cara memanfaatkan sosmed bagaimana, ya bermasalah keuangannya. Nggak cukup itu ilmu-ilmu kayak gitu doang. Ya. Kemudian, nah, terakhir nih penutup ya sebelum kita tanya jawab. Kalau semua sudah oke, KB udah oke tadi tuh. Mental oke, kerja oke, dan sebagainya, dan masih bermasalah, maka dugaan saya cuma satu, dan ini yang dikatakan di dalam bukunya David R. Hawkins yang tentang power versus force, the hidden determinant of human behavior. Jadi di buku itu dikatakan salah satu sebab orang itu bermasalah keuangan itu karena rendahnya level kesadaran. Ya, kalau kita bicara vibrasi, ya getaran yang dipancarkan ke semestanya jadi nggak bagus. Makanya uang pun nggak tertarik kepada dia untuk datang. Cuman untuk hal ini nggak saya bahas, ya. Itu dibahasnya di kelas dong. Nah, jadi teman-teman dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, ya, teman-teman, yuk sama-sama lah. Saya ngomong begini bukan orang yang paling benar, paling kaya, enggak. Tapi kebetulan saya tuh ngulik di bidang mental, ngulik di bidang pemberdayaan diri. Jadi ketemu dari orang yang paling miskin sampai yang kontrasnya kaya, ketemu orang yang macam-macam, pernah ngalamin juga. Jadi saya bisa melihat fenomena gitu. Dan saya tergerak untuk membuat acara ini gratis ya. Durasinya ini cukup panjang, 1,5 jam. Karena banyaknya curhatan orang yang bermasalah keuangan di dunia maya, termasuk di Facebook. Baik, materi dari saya cukup ya. Saya persilakan 3 pertanyaan yang akan saya jawab, saya pilih-pilih. Kalau udah saya jelasin ya nggak saya jawab. Jadi saya milih pertanyaan yang belum mungkin tercover oleh paparan saya tadi. Bagi Anda yang mau nanya silahkan berkomentar. Nanti saya pilih 3 pertanyaan saya jawab, habis itu saya close. Ya, saya mau lihat dari Facebook satunya ya, biar gampang. Ini lihat ke situ agak susah juga. Bentar. Oke, pertanyaannya gini, ada nih. Merubah mindset dengan mengubah pikiran bagaimana, Pak? Jadi gini, sebenarnya mindset kan sebetulnya mind itu pikiran juga. Cuma gini, mindset itu lebih kepada gini loh. Pikiran kita tuh saling sambung menyampung, ya. Jadi mindset itu bicara tentang struktur pikiran yang macam-macam, banyak sekali. Tidak hanya satu gagasan tertentu, tetapi itu diulik ya, dicari sampai ke dalam-dalamnya. Jadi itu mindset tuh begitu. Bagaimana orang memandang kehidupan seseorang itu, misalkan gini. Ada orang yang ngomong seperti ini, hidup itu penderitaan, misalnya ya. Nah, itu kan sebuah pemikiran ya. Itu pasti ada mindset di balik itu. Itu seperti sebuah meja yang kaki-kakinya tuh banyak. Apakah dia pernah mengalami penderitaan? Apakah dia kecilnya disiksa? Ya, dia punya pengalaman apa? Dia belajar ke gurunya siapa?
dia sering nonton film apa, bacaan apa, kalimat bijaksana yang sering dia konsumsi seperti apa, dalil kitab suci agama apa yang dia yakini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, yang membentuk pemikiran hidup ini penderitaan, itu mindsetnya bisa ruwet sekali. Jadi, mengubahnya itu, kalau ingin permanen ya harus menelisik sampai sedalam ini. Makanya kenapa ada ilmunya sendiri, Anda bisa belajar tentang ilmu bawah sadar dan macam-macam. Itu Anda ikutlah, silakan, banyak sekali buku atau training-training yang terkait itu. Ya, jadi sekedar pemikiran saja dengan mindset itu agak berbeda kalau menurut saya, karena mindset itu lebih kompleks. Oke, ada pertanyaan gini, bagaimana agar fokus, rajin, disiplin, dan konsisten, Mas Arif ya? Oke. Terus terang itu hanya bisa dicapai kalau Anda latihan. Ya. Disiplin itu kan bukan hanya, misalkan gini, disiplin itu bukan hanya Anda hari ini tepat waktu, tapi disiplin itu Anda hari ini tepat waktu, besok tepat waktu, 100 hari ke depan tetap tepat waktu, ya, 1 tahun ke depan tetap tepat waktu. Disiplin itu bukan hanya pekerjaan atau usaha atau kegiatan. Disiplin itu karakter. Karakter itu dibangun dari kebiasaan. Kebiasaan itu dibangun dari pengulangan. Jadi kalau Pak bagaimana supaya disiplin, bagaimana supaya fokus dan sebagainya, itu dilatih. Kayak misalnya, Pak bagaimana caranya supaya bisa fokus kalau latihan nembak, Pak? Itu kan fokus juga. Ya latihan nembak terus sampai bisa mengatur fokus. Kalau tidak dilatih nggak bisa. Nah, salah satu cara untuk mempercepat proses pembangunan karakter adalah Anda harus bisa memilih lingkungan yang tepat. Ya. Kalau Anda itu orang yang malas-malesan, tidak tepat waktu, lalu Anda berada dalam satu lingkungan yang semuanya tepat waktu, Anda akan terpressure untuk mengikuti lingkungan. Jadi, lingkungan akan membantu Anda, ya, memaksa diri Anda. Ini namanya teori konformitas. Jadi gampangnya gini. Konformitas tuh gini. Bayangkan Anda masuk ke sebuah ruangan seminar, katakanlah seminar motivasi. Lalu di situ pembicaranya bertanya, apakah ada di antara Anda yang ingin sukses? Angkat tangan. Semua di ruangan itu angkat tangan kecuali Anda. Lalu semua orang yang angkat tangan itu melihat Anda yang tidak angkat tangan. Jadi terpressure nggak? Jadi terintimidasi nggak? Ya deh, angkat tangan deh. Nah itu kalau berlangsung bertahun-tahun, rasanya nanti jadi kalau Anda nggak angkat tangan tuh nggak enak. Nah, yang repot adalah kita itu kadang tidak mau memperluas atau mendobrak batas pertemanan. Ya, mendobrak batas pertemanan. Kalau teman Anda itu aja, percaya deh, Anda nggak jauh-jauh dari 5 teman Anda atau 6 teman Anda itu. Anda pengen punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta, tapi teman Anda itu aja, yang tiap hari ngeluh tentang beli minyak sayur, yang tiap hari nggak mau memperluas. Ya, jadi intinya kalau menurut saya tetap kebiasaan, tapi kebiasaan ini diperoleh dari pembiasaan dan kadang kita itu kadang berubah itu kadang perlu paksaan. Nah, lingkungan itu paling tepat untuk memicu itu. Terakhir, pertanyaan terakhir.
Mas, aku suka takut pada saingan usaha. Gimana cara memutus rasa itu? Oke, ini saya jawab ya. Ini pertanyaan terakhir yang saya jawab. Teman-teman, ya. Perhatikan saya nih. Kalau saya narik napas segini nih, narik napas segini. Ya. Berarti kan narik napasnya sedikit nih. Oksigen yang saya ambil sedikit. Sekarang saya mau narik napas lebih banyak. Oksigen yang saya tarik banyak. Nah, pertanyaannya, ketika saya melakukan tarikan napas yang panjang dan banyak tadi oksigen yang saya serap, apakah Anda iri dengan saya dan takut oksigen habis? Enggak, saya yakin. Karena Anda meyakini, menyadari bahwa oksigen melimpah di bumi ini. Ngapain harus iri dengan Arif RH bernapas? Oksigen banyak kok. Terserah dia mau narik sedikit, narik banyak. Nah, ketika saya narik napas, lalu Anda iri, Anda takut oksigen habis, tanpa disadari Anda punya sebuah mindset bahwa oksigen itu terbatas. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, berarti kalau Anda ada orang yang kebetulan dagangannya sama, ya, lalu mereka berusaha juga yang areanya nggak terlalu jauh, lalu Anda takut rezeki Anda berkurang, berarti Anda sama seperti Anda iri lihat orang lain bernapas, yang artinya Anda menganggap bahwa rezeki itu terbatas, yang artinya lagi yang menyediakan rezeki itu stoknya sedikit, yang artinya juga tanpa sadar Anda mengatakan di bawah sadar Anda bahwa Tuhan itu maha miskin. Oke, saya tanya, Tuhan miskin nggak? Di mulut Anda mengatakan, enggak Pak, Tuhan maha kaya. Kalau Tuhan maha kaya, berarti bisa nggak mencukupi kamu dan mencukupi saingan kamu itu? Bisa kan? Ya bisa. Terus kenapa kamu takut? Berarti kan kamu ragu Tuhan tuh punya banyak stok. Kamu tuh di mulut mengatakan Tuhan maha kaya, tapi di hati miskin. Di hati kamu merasakan Tuhan tuh miskin. Makanya kalau diambil sama si dia, gue nggak kebagian. Ya Tuhan, kau kan kere. Kan jahat banget kita menuduh Tuhan seperti itu. Ini saya agak frontal loh ya. Tersinggung nggak apa-apa nih. Tapi kadang perlu saya gituin. Jadi, yuk cek ya. Kadang akarnya kita tuh akhirnya takut tersaingi dan sebagainya. Itu pemahaman tentang Tuhan aja tuh udah nggak bener. Kita di mulut mengatakan Tuhan, contoh lain, Tuhan maha melindungi. Di mulut Anda mengatakan begitu. Berani tidur di kuburan gak? 3 malam sendirian, gak berani. Jadi kebanyakan kita tuh cuma ngomong di mulut. Di hati tuh tidak meyakini bahwa Tuhan maha melindungi. Di mulut Tuhan maha pengasih menyayang. Di hati terdalam gak begitu. Tuhan maha pemberi rezeki, di hati tuh gak gitu. Jadi akhirnya, ya, kalau kita bicara dalam tuh, jangan-jangan kita tuh semua tuh beragama tuh belum benar semua, beriman kita tuh belum benar. Jadi buat Anda yang tadi saya katakan menjawab pertanyaan tadi, saya bukan mengofensif Anda, saya pun mengevaluasi diri saya. Jangan-jangan ada keyakinan saya juga yang seperti itu dalam hal lain yang juga bermasalah. Gitu ya. Nah, ini pertanyaannya banyak sekali. Dan teman-teman ini mohon dimaafkan pertama kali karena suara saya serak ya. Sudah cukup lama ini udah berapa menit nih. Bentar. Ini sudah 8:30 lebih. Teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda. Ini adalah live terbanyak yang pernah mampir di page saya. Page saya mungkin akan sering mengadakan live begini ya. Entah sering, tapi punya nanti akan lebih banyak mode berbagi saya adalah live. Jangan khawatir buat Anda yang terlambat nontonnya. Video ini akan ada rekamannya di situ. Buat Anda yang di YouTube, yang pengen nonton di YouTube, insya Allah nanti saya upload lah. Jangan khawatir ya. Sekali lagi mohon maaf kalau Anda ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, ya. Sekali lagi, itu disengaja. Sampai ketemu lagi
dengan acara selanjutnya, entah itu saya sendiri atau saya mengundang pemateri dan sebagainya. Mudah-mudahan materi malam ini bermanfaat dan lebih jujur saja memang acara ini saya nggak dibayar ya. Anda kan nggak bayar ya. Tapi ketika Anda bisa mempraktekkan materi ini, Anda suatu saat cerita, makasih Pak Arif, mindset saya berubah, keuangan saya lebih baik. Itu bayaran yang lebih dari uang. Ya, teman-teman. Baik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.